Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Agustomi. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah komunikasi publik. Let's check it out. Ya, kemudian untuk bagian biodata, perkenalkan lagi, nama saya Ridwan Agustomi, lahir pada 17 Juli 1999 dan bersekolah dulu di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, lulusan 2017. Kemudian melanjutkan kuliah di STAN di D1 Pajak. Kemudian ditempatkan pada tahun 2019 awal, tepatnya Februari, di KPP Madya Bandung. Kemudian saya bekerja beberapa waktu, atau tepatnya sekitar 7-8 bulan, dan itu tuh telah dipotong oleh Latsar dan aktualisasi. Jadi sebenarnya pengalaman kerja saya belum terlalu banyak. Kemudian pada akhir tahun, sekitar bulan September, saya kembali berkuliah di PKN STAN pada Prodi D3 Pajak Alih Program. Lanjut ke bagian hobi. Seperti yang telah kalian lihat di intro, mungkin hobi saya bukan motor. Saya syuting di sini karena menurut saya di sini bagus, dan ini adalah koleksi motor kakak saya. Hobi saya yang sebenarnya itu badminton sama gitar, bermain gitar. Lalu kenapa sih saya suka badminton dan saya suka gitar? Pertama, untuk badminton itu karena saya dulu pernah les badminton pada saat SMP 1 tahun. Makanya sampai saat sekarang itu saya meneruskan gitu olahraga tersebut. Sedangkan untuk gitar, itu tuh karena pandemi ini sih sebenarnya. Karena di rumah banyak waktu luang, jadi saya membeli gitar dan ternyata saya suka gitu bermain gitar. Walaupun saya nggak jago gitu. Karena menurut saya hobi itu bukan sesuatu yang Anda jago di dalamnya, tapi sesuatu yang Anda sukai gitu. Oke, maaf karena tadi ada banyak gangguan suara anak kecil masuk, jadi saya pindah ke sini. Lalu kita masuk ke pembahasan sifat-sifat yang saya miliki. Yang pertama, sifat positifnya. Menurut saya, sifat positif saya itu mudah bergaul, akan tetapi sulit untuk memulai gitu. Jadi apabila udah kenal gitu, gampang bergaul sama saya. Lalu yang kedua, yaitu bukan pandai menabung sih, tapi lebih tepatnya tidak boros. Kenapa? Karena menurut saya itu, saya sadar itu, saya itu adalah seorang PNS. Jadi PNS itu nggak bisa gitu, nggak bisa boros. Karena pendapatan PNS itu flat gitu, nggak kayak pengusaha. Jadi kita harus pandai menabung dan nggak boros gitu. Itu menurut pandangan saya sih. Lalu untuk sifat negatifnya, dari sekian banyak ya, segini sifat negatif saya yang paling saya rasakan, dampak negatifnya itu adalah sering menunda-nunda sesuatu pekerjaan. Nah, kemudian apa sih yang saya lakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan itu, atau apa sih solusi dari saya itu? Dulu saya pernah melihat seminar dari Dr. Gia Pratama di gedung G PKN STAN, dan di sana dia bilang solusi untuk menunda-nunda itu gampang, itu segampang menghitung 1, 2, 3 gitu. Contohnya, kalau kita udah ada perasaan mau nunda tugas, ada tugas ini nanti dulu deh gitu, nah kita harus menghitung 1, 2, 3. Pas udah hitungan ketiga,
ya udah kita kerjakan gitu si tugas itu, dan saya udah mencobanya dan itu sangat berhasil gitu. Itu tuh membuat perbedaan yang sangat jauh gitu. Akan tetapi masalahnya itu konsisten kos konsisten kos konsistensinya itu susah gitu. Jadi apalagi saat PJJ ini saya merasakan si kebiasaan itu muncul lagi gitu. Ya seperti itu. Itulah sifat yang menurut saya paling negatif di diri saya. Oh iya, tadi bagian hobi saya kelupaan menyebutkan hobi saya satu lagi, yaitu mendengarkan musik. Untuk mendengarkan musik, saya dengar lagu luar, lagu Indonesia, karena menurut saya penyanyi di Indonesia juga udah bagus-bagus banget sekarang. Kalau di musik luar yang paling saya suka itu Coldplay, terutama album Rush of Blood to the Head sama album Ghost Stories. Itu dua album yang menurut saya paling favorit saya. Kalau si Rush of Blood to the Head itu mencerminkan alternatif rock ya Coldplay, kalau si Ghost Stories itu mencerminkan musik modern dari Coldplay itu. Jadi mereka mulai ke DJ-DJan itu sejak album Ghost Stories menurut saya. Albumnya, ini cover albumnya, sini sama sini, dan ini bandnya. Ya, pasti tahu lah Coldplay mah. Mungkin sekian dulu perkenalan dari saya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.